Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenal listrik dan getaran. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa itu listrik dan getaran? Nah, anak-anak, pertama kita membahas mengenal listrik. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu listrik? Nah, listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dapat menimbulkan berbagai macam fenomena, mulai dari kilat hingga cahaya lampu. Selanjutnya, muatan listrik. Yang pertama, setiap benda tersusun atas atom. Atom terdiri dari proton atau bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Yang kedua, jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik. Semakin besar muatan listrik dan semakin dekat jarak antara kedua muatan, maka gaya listriknya akan semakin besar. Lalu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik, di mana muatan listrik lain akan mengalami gaya listrik. Selanjutnya, listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Contoh, ketika kita menggosok penggaris plastik pada rambut kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Aliran muatan listrik inilah yang disebut arus listrik. Contoh, arus listrik yang mengalir pada kabel untuk menyalakan lampu. Selanjutnya, arus listrik dan tegangan listrik. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu pengantar dalam satu satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere atau A. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik menyebabkan arus listrik mengalir. Satuan tegangan listrik adalah volt atau simbol V. Selanjutnya, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah suatu sifat bahan yang menghambat aliran arus listrik. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Selanjutnya, hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada suatu rangkaian listrik, yaitu V sama dengan L dikali R, di mana V sama dengan tegangan listrik, volt, L sama dengan arus listrik, ampere, R sama dengan hambatan listrik, ohm. Selanjutnya, rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Komponen listrik disusun secara berurutan sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalan. Yang kedua, rangkaian paralel. Komponen listrik disusun secara bercabang sehingga arus listrik memiliki beberapa jalan. Selanjutnya, daya listrik. Daya listrik adalah laju energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik. Satuan daya listrik adalah watt atau yang disimbol dengan huruf W. Dengan rumus P sama dengan V dikali L, di mana P sama dengan daya listrik atau watt, V sama dengan tegangan listrik, volt, L sama dengan arus listrik atau ampere.
Selanjutnya, sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik seperti baterai, dinamo, dan generator. Lalu selanjutnya, aplikasi listrik. Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua peralatan elektronik yang kita gunakan membutuhkan listrik untuk berfungsi. Beberapa contoh aplikasi listrik adalah yang pertama, pencahayaan. Ada lampu dan senter listrik. Lalu rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan komputer. Selanjutnya, transportasi seperti kereta api listrik dan mobil listrik. Lalu industri seperti mesin produksi dan alat berat. Selanjutnya, getaran. Nah, adik-adik, apa sih getaran itu? Mari kita simak penjelasannya. Nah, adik-adik, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu objek secara periodik melalui posisi kesetimbangannya. Getaran terjadi ketika suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang terganggu oleh gaya luar, sehingga sistem tersebut bergerak kembali menuju posisi kesetimbangannya dalam melewatinya akibat kelembaman. Lalu ciri-ciri getaran. Yang pertama, gerak periodik. Gerakan berulang-ulang dalam interval waktu yang sama. Yang kedua, frekuensi. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik diukur dalam satuan Hertz atau Hz. Lalu yang ketiga, amplitudo. Besarnya simpangan maksimum dari posisi kesetimbangan. Lalu yang keempat, periode. Waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran lengkap diukur dalam detik. Selanjutnya, jenis-jenis getaran. Yang pertama, getaran bebas. Getaran yang terjadi tanpa pengaruh gaya luar setelah sistem digerakkan. Contoh, bandul yang dilepaskan dari posisi awalnya. Lalu, yang kedua, getaran paksa. Getaran yang terjadi akibat pengaruh gaya luar yang periodik. Contoh, getaran gedung pada saat gempa bumi. Contoh fenomena getaran. Contoh yang pertama, getaran pada pegas. Ketika pegas diregangkan atau ditekan, pegas akan berosilasi kembali ke posisi kesetimbangannya. Frekuensi getaran tergantung pada massa beban dan kekakuan pegas. Lalu contoh yang kedua, getaran pada bandul. Bandul yang digerakkan dari posisi kesetimbangannya akan berayun bolak-balik. Periode ayunan bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Selanjutnya, contoh yang ketiga, getaran suara. Suara dihasilkan dari getaran objek yang merambat melalui medium udara, air, atau padatan. Frekuensi getaran menentukan tinggi rendahnya nada suara. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah listrik merupakan suatu fenomena fisika yang berkaitan dengan adanya aliran muatan listrik yang dapat menghasilkan energi untuk berbagai keperluan. Sumber listrik dapat berupa baterai atau pembangkit listrik yang menggerakkan arus listrik melalui konduktor. Dalam aplikasinya, listrik memiliki berbagai bentuk, seperti listrik statis dan listrik dinamis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, getaran adalah gerakan berulang suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Getaran dapat menghasilkan gelombang, baik gelombang mekanik seperti gelombang suara maupun gelombang elektromagnetik seperti cahaya atau gelombang radio. Getaran dapat memengaruhi sifat-sifat benda yang bergetar, seperti frekuensi dan amplitudo yang menentukan karakteristik gelombang yang dihasilkan. Nah, kedua konsep ini saling berkaitan, misalnya pada fenomena gelombang elektromagnetik yang merupakan getaran medan listrik dan magnetik.
Keduanya memiliki peran penting dalam teknologi modern dan kehidupan sehari-hari.